Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para catur mania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Turnamen Grand Chess Tour 2022 seri St. Louis Rapid dan Blitz yang merupakan seri keempat dari rangkaian Grand Chess Tour 2022 ini kemarin sudah menyelesaikan sesi Rapid, dan tadi malam atau tadi subuh berakhir juga sesi pertama di hari pertama permainan Blitz kawan. Jika kemarin di sesi Rapid, klasemen dipimpin oleh Alireza bersama MVL dengan perolehan 11 poin kawan, dan posisi Nakamura berada di posisi buncit dengan perolehan 7 poin. Sekarang posisi Nakamura melonjak naik kawan di sesi Blitz pertamanya, menempati posisi ketiga di bawah Alireza serta MVL. Karena di permainan sesi Blitz pertama ini, permainan Nakamura sangat impresif. Dari 9 game yang dimainkan, Nakamura memetik 6 kemenangan kawan dan 3 kali remis, mendapatkan poin 7,5, nilai paling tinggi kawan. Selanjutnya diikuti oleh Alireza dengan perolehan 7 poin. Jadi nilai total yang diperoleh oleh Hikaru Nakamura sampai match day keempat ini, nilai Rapid ditambah nilai Blitz, totalnya adalah 14,5 poin kawan. Tapi Alireza masih tetap unggul kawan, karena Alireza juga mendapatkan poin yang bagus, mendapatkan 7 poin. Dari hasil 5 kali kemenangan dan 4 kali remis kawan, mendapatkan 7 poin, totalnya 18 poin, diikuti oleh MVL dengan 15 poin. Sedangkan sekarang posisi buncit ditempati oleh Leonid Dominguez. Masih tanda tanya kawan, siapa yang akan menjuarai event ini? Nakamura, MVL, bahkan Ian Nepomniachtchi masih mempunyai kesempatan untuk menjadi pemenangnya. Tapi sekali lagi kita lihat saja permainan Alireza ini. Apakah di hari kedua Blitz nanti juga masih impresif? Dia akan menjadi juaranya. Dan untuk permainan yang akan kita ulas ini, saya ambil permainannya Hikaru Nakamura. Saya pilih game di babak 9 bertemu dengan juniornya Jeffrey Xiong kawan. Langsung kita ke permainan. Di sini di babak ke-9, Hikaru Nakamura pegang hitam dan Jeffrey Xiong pegang putih, mengawali dengan pion E4. Oh ya, sekali lagi kontrol waktu di game ini adalah kontrolnya 5 menit plus increment 2 detik, bukan 3 menit yang tertera di timer kawan, nanti akan berubah. Pion E4 dipilih oleh Jeffrey Xiong dan Nakamura tidak memilih membalas dengan pion E5, dia memilih karukan defense pion C6. Tidak dengan pion D4, memilih pion C4 pawn of attack. Dan Nakamura tidak memilih jalur utama dengan pion D5, tapi pion E5. Jalur utamanya adalah pion D5 kawan. Seperti biasa, setelah pion C6 ya pion D5 karukan. Setelah pertukaran semacam ini, biasanya seperti itu terjadi baku hantam di sini kawan. Kalian bisa ambil langsung dengan menteri ataupun kuda F6 terlebih dahulu, modern atau variasi modern kawan. Di sini putih biasanya kuda C3, kuda ambil pion atau pion A6 terlebih dahulu. Kalau di sini kuda pukul kuda, putih bisa melanjutkan dengan gajah C4 ataupun juga kuda bergerak berkembang ke peta F3 terlebih dahulu. Biasanya seperti itu. Nanti diikuti kuda C6 ataupun gajah G4. Permainan pawn of attack biasanya menghadirkan permainan yang terbuka, tidak kompleks seperti variasi pion maju kawan. Pion D4 terlebih dahulu tadi, kalau diserang dengan pion D5, terserah kalian memilih variasi pertukaran atau variasi pion maju dalam permainan karukan. Pawn of attack akan menghadirkan permainan yang terbuka. Di sini Nakamura membalas dengan pion E5 dan dibalas dengan langkah kuda F3. Serang pion ini dibiarkan Nakamura, dia juga menyerang pion E4 dengan kuda F6. Di sini kuda C3 balas Jeffrey Xiong mempertahankan pion. Kalau melakukan hantaman terhadap pion ini kawan, pion D6 bisa dimainkan oleh hitam untuk membuka diagonal terang gajahnya, mengusir kuda, barulah nanti mengambil pion yang ada di peta E4. Ataupun juga pada posisi ini kalian langsung ambil pion E4 dengan kuda, menteri E2 dan menteri E7, balasan dari hitam nanti kawan. Oke, kembali ke langkah aslinya. Jadi Jeffrey Xiong memilih kuda C3 dan pion ini masih dalam ancaman, tidak di backup dengan pion didorong maju ke D6 sekaligus membuka diagonal terang, langkah terbaik, tapi memilih dengan langkah menteri ke peta C7 mempertahankan pion dari ancaman kuda. Pion D6 atau langsung ke D5 merupakan pilihan yang bagus kawan. Didahului oleh Jeffrey Xiong menantang pertukaran pion pusat, ditolak gajah B4 jawaban Nakamura, dan di sini pion E pukul pion E5.
kuda ambil pion E4. Kuda tidak bisa ambil karena posisinya kena pimpinan. Di sini menteri D4 dan kuda lari ke peta J5. Jeffrey Xiong melanjutkan pengembangan gajah gelap ke peta E3. Yang bagus adalah ke peta D2 ini kawan, blokade pimpinan tapi memilih peta E3. Apakah persiapan juga rokade panjang atau nanti mengembangkan gajah terang memilih rokade pendek? Kita tunggu saja. Nakamura melanjutkan dengan langkah kuda mundur ke peta E6, ancam menteri, blokade pion sekaligus juga kawan. Menteri digeser ke peta H4 dan dibalas sekarang pion D6 menantang pertukaran pion. Langsung diterima dan langsung diambil oleh menteri hitam. Selanjutnya adalah benteng D1. Menteri menghindar ke peta E7 menantang pertukaran menteri, ditolak. Menteri mundur ke peta G3, memilih memberikan pressure di sini. Langkah terbaik ya langsung menukarkan menteri kawan. Itulah jawaban terbaik. Tapi di sini tadi menteri bergerak ke peta G3 dan di sini dimanfaatkan Nakamura rokade. Gajah ke D3, maksud saya gajah terang ke peta D3 dibalas dengan pion F5, langsung blokade diagonal terang kawan. Tidak memberikan kesempatan bagi gajah terang beraksi nanti. Ide berikutnya juga memberikan ancaman garbuan bagi dua perwira putih. Menteri bergerak ke peta H4 sekarang menantang pertukaran, langsung diterima oleh Nakamura. Diambil balik oleh kuda, pressure pion yang ada di sini. Di sini kuda bergerak ke peta J5, ancam gajah terang, membuka akses bagi gajah benteng melindungi pionnya. Di sini rokade oleh Jeffrey Xiong. Nakamura sikat gajah yang ada di peta D3. Selanjutnya adalah dipukul balik oleh benteng. Gajah E6 incar pion di backup oleh pion B3. Nakamura melanjutkan pengembangan kuda ke D7 dan kuda manuver ke E2 untuk menghindari tekanan gajah karena ancaman berikutnya adalah kuda hitam bergerak ke peta E5 ancam benteng sehingga benteng tidak bisa melindungi kudanya tadi di peta J3, jadi kuda menghindari tekanan ke peta E2. Dan selanjutnya kuda E5 serang benteng, benteng mundur ke peta D1. Dan di sini kawan silakan coba tebak langkah apa yang akan dilakukan oleh Nakamura pada posisi ini. Tentu saja adalah langkah brilian kawan. Silakan pause video ini untuk beberapa detik dan coba temukan ide brilian dari Nakamura di posisi ini. Posisinya masih cukup seimbang kawan. Tapi demi untuk mendapatkan keunggulan, di sini Nakamura membuat langkah gebrakan kawan. Kira-kira seperti apa? Apakah manuver kuda ke peta G4, ancam gajah gelap, atau melakukan pengorbanan gajah ambil pion, atau kuda yang ambil pion ini terlebih dahulu, nanti diambil balik oleh pion B disikat oleh gajah, kira-kira seperti apa kawan? Jawabannya adalah Nakamura membuat langkah pengorbanan kuda ambil pion J4. Harapannya seperti ini kawan, dan pengorbanan ini diterima. Kalau tidak diterima ya tentu saja hitam masih untung, nanti ya gajah ini jadi target berikutnya. Diterima oleh Jeffrey Xiong, diambil balik oleh gajah hitam. Dan Nakamura mendapatkan kompensasi 2 pion dari pengorbanan kudanya dan bisa mendapatkan benteng di langkah berikutnya. Posisi gajah dalam posisi ancam kuda juga mengepin benteng yang ada di belakang. Kuda pindah, benteng F1 akan tewas. Kuda ini juga tidak bisa dipertahankan dengan benteng ini bergeser karena di sini ada gajah, jadi benteng akan tetap tewas kawan. Hitung-hitungannya benteng akan tetap tewas di langkah berikutnya. Jadi di sini Jeffrey Xiong memilih untuk mengorbankan kudanya kembali kawan di sini demi mendapatkan gajah gelap yang ada di belakang. Dan di sini gajah sikat kuda, benteng ambil gajah. Kalau kalian menghindari ancaman benteng di sini kawan, anggap saja bergeser ke sini, ya bisa dijawab dengan langkah pion J5 kawan. Jadi di sini hitam akan untung 2 pion dari pengorbanan kuda tadi dan punya pion mayoritas kawan di sisi menteri melawan 1 pion. Ini akan menguntungkan bagi hitam. Jadi Jeffrey Xiong memilih untuk sikat gajah di sini dan unggul jumlah perwira untuk sementara. Tapi kekuatan sepasang benteng dari Hikaru Nakamura dan juga 3 pionnya yang ada di sisi menteri, nanti kalau pion putih di lajur A ini sudah tewas kawan, ini sangat berbahaya. 3 koneksi pion ini sangat sulit untuk dihentikan jika 1 pion ini sampai jatuh nanti. Sampai poin ini kawan, permainannya dirasa masih cukup seimbang. Hitam atau Stockfish pun hanya menilai hitam sedikit mempunyai keuntungan. Dan di sini Nakamura mendorong pion B6 menghindari ancaman benteng kawan.
dan benteng digeser ke lajur D, lajur yang terbuka, siap menusuk di baris ke-7 nanti kawan, dan dijawab dengan langkah pion C5. Mendapatkan tempo untuk sesegera mendorong pionnya maju kawan, dan juga membuat rantai yang cukup solid di diagonal gelap ini. Tadi benteng ini menurut Stockfish bagusnya ditempatkan di peta A4 kawan. Memang untuk sementara waktu belum ada terlihat apa rencana putih di posisi ini. Yang jelas yang paling terlihat adalah untuk menjaga baris keempatnya kawan dari ekspansi pion F ini juga. Tapi di sini tadi benteng digeser ke peta D4 memberikan kesempatan Nakamura mendorong pion C5-nya dan benteng naik ke peta D7. Langkah ini juga terlihat bagus. Seperti biasa, benteng kalau sudah menempati baris ke-7 atau baris kedua ini bisa merepotkan. Tapi tidak cukup kawan, karena putih hanya mempunyai satu benteng, hitam mempunyai dua benteng. Masih bisa diantisipasi serangan semacam ini. Langkah yang bagus sekali lagi kawan, tetap menjaga baris keempat untuk sementara dari ancaman pion ini. Benteng D7 pilihan Jeffrey Xiong. Dan sekarang pion ini punya kesempatan didorong maju ke F4, memaksa gajah ini mundur kawan, mundur ke peta C1. Kalau mundur ke peta D2, benteng A D8 jawabannya. Menantang pertukaran benteng kawan dan sulit untuk dihindari lagi. Di sini gajah C1 jawaban Jeffrey Xiong, tapi tetap Hikaru Nakamura menantang pertukaran benteng. Jika ditolak dengan ambil pion di sini, benteng melakukan skak, gajah ini tewas kawan, dan hitam bisa menang. Pertukaran atau tantangan langsung diterima oleh Jeffrey Xiong dan tetap kawan ada ancaman di sini. Dan di sini harusnya raja ini bergerak ke peta E1 menjaga peta D1, tapi di sini Jeffrey Xiong lebih memilih untuk ambil pion F4, memberikan kesempatan Nakamura bermain dengan bentengnya dan bentengnya siap menusuk pion yang ada di lajur A ini. 3 pionnya nanti sangat leluasa untuk bergerak. Raja E2 benteng A1 dan di sini gajah E5 benteng ambil A2 skak. Raja naik ke peta E3 benteng A3 skak. Raja mundur lagi ke peta E2 dan sekarang mulai kawan pion A5. Kuda F5 incar pion, pion didorong maju G6 dan kuda bergerak ke peta D6. Tidak melakukan skak percuma, dia ingin reposisi untuk mencegat pergerakan pion ini kawan. Di sini benteng B3. Pion F4 sekarang, langkah yang bagus adalah raja ini sesegera mungkin mendekati benteng hitam, tapi pion F4 dimainkan oleh Jeffrey Xiong, sekarang pion A4. Raja D2, pion B5 sekarang, raja C2. Pion C4 dimainkan Nakamura menjaga bentengnya agar pion A ini kawan bisa leluasa bergerak. Pion G4 dan pion A3, pion F5 tantang Jeffrey Xiong diladeni, diambil balik oleh pion dan pion A2. Satu petak lagi bisa promosi, tapi coba lihat masih ada gajah kawan, jadi sulit untuk promosi sementara waktu. Apakah benteng ini turun nanti untuk memberikan backup bagi pion? Di sini pion F6. Jeffrey Xiong juga tidak mau kalah kawan. Petak terakhir, petak gelap masih memungkinkan pion ini bisa promosi kawan. Gajah siap reposisi nanti menjaga petak gelap. Itulah rencana dari Jeffrey Xiong. Di sini pion C3 mengorbankan benteng kawan. Untuk memblokade diagonal gelap, pion bisa promosi. Kalau raja ambil benteng, pion promosi kawan. Tapi di sini Jeffrey Xiong memilih dengan langkah pion F7 skak. Memaksa raja bergeser kawan ke peta F8, satu-satunya peta. Dan coba lihat, di sini gajah sebetulnya punya kesempatan tapi tidak ada backup. Jadi percuma juga, tidak bisa melakukan skak di sini. Jeffrey Xiong melangkah dengan gajah F4. Tidak ambil benteng ini kawan. Dan di sini Nakamura masih mempunyai kesempatan mempromosikan pionnya dengan langkah benteng B2 skak. Raja ambil pion, benteng ambil pion B2. Lanjut Nakamura, langkah brilian membuat langkah pengorbanan untuk menjaga peta ini kawan agar gajah tidak melakukan skak di peta H6. Pengorbanan diterima, tapi selepas pion dipromosikan ini, Jeffrey Xiong menyerah di langkah ke-46. Sudah tidak seimbang lagi kawan, putih jangan berharap bisa mempromosikan pion. Menteri ini akan melakukan skak-skak berulang sehingga mendapatkan posisi, bisa mendapatkan gajah, dan ya selanjutnya target berikutnya kuda, pion, dan ancaman skak mat.
Hitam juga masih mempunyai 2 pion di sini kawan, masih bisa berharap juga dipromosikan lagi. Saya tidak perlu melanjutkan variasi apa yang akan diambil oleh raja, mau bergerak kemana terserah. Ya tetap saja menteri akan melakukan skak-skak untuk mendapatkan gajah yang di sini nanti kawan. Sebisa mungkin mendapatkan gajah di sini agar rajanya tidak terancam dan pion ini bisa promosi nanti. Oke, itulah kawan permainan Hikaru Nakamura di babak ke-9 dalam permainan Blitz mengalahkan juniornya Jeffrey Xiong. Sekali lagi, permainan Nakamura di hari Blitz pertama sangat impresif. 9 game dia menang 6 game dan 3 game berakhir remis. Semoga permainan dari kedua pemain tadi bisa menghibur kalian dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.